Kayak ya kalau lo ciuman ngapain lo videoin masukin ke close friend juga sih? Benar. Ngapain? Lo pengen semua orang melihat kemesraan dan ikutan. Iya. Yonglek kata Tasya, halo apa kabar? Sehat dong. Kok panggil kakak sih kan tuan kau, Le? Iya. Ya kan? Dek Tasya, tapi kayaknya nggak cocok juga ya Dek Tasya. Gimana kita nggak usah bahas umur ya? Akhirnya nih setelah selamat ya Ya, dari Penyintas ya jadinya. penyintas ya. Survivor, betul. Oke. Tapi kita akhirnya aku baru tahu nih, baru ketemu Tasya juga ya. Dari Medan juga ternyata ya. Iyalah. Yonglek juga Medan. Aku Binjai. sama aku juga Binjai. Pride Sumatera. Tapi anak-anak Binjai lagi banyak yang naik ya. Aku, Mak Betty. Mak Betty. Mm-mm. Si istrinya Arab juga Medan loh. Iya Binjai, istrinya Arab. Iya tuh. Binjai, Oh bener. iya? Iya si Wendy. Si Wendy. Iya, Tapi bener. Tasya sebenarnya bukan orang Medan dia orang Padang ya. Sebenarnya orang tua itu dua-duanya dari Sumatera Barat, Iya. dari Bukit Tinggi, tapi dari lahir sampai besar dari Di Medan. Oh di Medan. Berarti ya SD, SMP, SMA di Medan. lahir Medan. Medan ya udah Tapi orang Medan lah ya. Medan lah. Tapi Tasya SMA di. Harapan. Oh iya tuh anak harapan tuh jarang Apa? jarang Bagus. jarang ada yang pakai BH tuh. Oh gitu. Iya anak SD. Oh. Iya. Oke. Aku setahun sekolah di Medan, setahun. Di mana? Apa aku sekolah di mana? Kau ingat Kai? Lah kenapa nanya orang yang sekolah kan kawe? Aku lupa nama sekolahnya. Pokoknya 5 agama gitu jadi satu. Ini kan metodis. Bukan, Metodis. sekolahnya 5 agama jadi satu. Ada agama Buddha, ntar ada agama Muslim. Kristen. Santom. Metodis. Iya metodis. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Ahmad Yani kok. Tapi bisa ya Iya. dia yang sekolah dia yang lupa Iya, nama aneh. sekolahnya apa Masih gitu. kelas 1 SD dulu. Oh SD. Kelas 1 Iya, sampai iya. kelas 3. Oh kok Ahmad Yani malahan ya? Iya. Oh biji kali kok emang. Emang betulnya. makanya pulang naik jemputan sekolah tuh turun di rel kereta, Le. Ah iya Ahmad Yani tuh kalau di Binjai sekolah orang kaya le. Karena Bener. ada jemputan bus-bus gitu. Harapan ada nggak? Harapan. Heeh. Kira ternyata semua harapan dia terjemput sama Orang tua ya? orang tua. Oh lebih kaya lagi berarti ya? Mungkin. Beda. Tapi aku nggak termasuk yang kayak gitu sih. Soalnya aku dulu pulang pergi naik beca motor. Beca mesin. Itulah antar jemput juga tapi. Tapi kan. becak mesin itu termasuk ya kaya lah Middle. ada. Enggak, lah. enggak dong. Loh kalau aku nyebrang loh. Berarti dekat rumah. Jatuhnya angkot loh. Nyawa loh taruhannya Ya itu. benar. Ya aku jalan di rel kereta, Le. Ya. Turun Nah, naik bus. Itu yang tanda ya kalau di Binjai tuh rel kereta tanah tinggi berarti. Betul. Ya. Udah lama nggak pulang ke Medan, Tasya? Terakhir pulang ke Medan kayaknya masih 2 bulan lalu lah. 2 bulan 3 bulan lalu. Masih ada berarti orang tua masih di sana semua ya? Mama Masih. masih di Medan, papa udah gak ada. Oh. Aku keluarga dari mama di Medan masih semua. Terakhir nenekku baru meninggal umur 91 apa 90 ya? Apa 89 lah segituan lah. Ah, nenek kok kelahiran 89? Maksudnya Enggak. gimana sih? Umurnya. Oh, umurnya 89. Iya, bonusnya banyak kali dia memang bonusnya. Itu terlalu Sampai punya cicit. Bukan cicit ya. Cucunya anaknya cucu itu apa tuh? Cicit. Berarti udah jadi moyang. Iya. Buyut. Buyut ya. Buyut. Cicit. Dia udah pernah cicitnya hampir punya anak. Oh iya. Wah, cuma memang meninggal muda. Oh, gokil sih berarti kalau kayak gitu tuh bisa dikatakan immortal tuh. Parah sih nenekku tuh kecil-kecil luar biasa dia. Kalau Medan, Bang Jaga sendiri keluarga masih ada di Medan? Bapak mama masih di Medan, Masih di Medan. abang, kakak ada yang cabut di Pekanbaru ikut suami gitu-gitu lah ya. Aku sendiri nih yang merantau ke ibu kota nih. Karena Merantau ke Jakarta dia. untuk anak Binjai ibu kota tuh terlalu jauh lah kayak apa ya? Nggak ngapain sih mimpi-mimpi Iya. gitu kan dulu ya. Emang Tasya kepikiran sempet stay di Jakarta? Kalau aku justru memang dari kuliah udah di sini. Oh, kuliahnya udah di sini Kuliah di toh. Jakarta. Di Kuliah mana? di Binus. Binus. Orang kaya berarti. Bener. Berarti orang kaya. Enggak juga lah. Enggak juga. Binus banyak yang menengah-menengah ke bawah juga. Aku UMSU. Nah, uang kuliahnya lebih murah. Tapi UMSU sekarang jadi terbagus loh swasta di Medan. Ya sih karena FK-nya. wisu lagi tidak gimana-gimana kan. FK-nya lagi bagus akreditasinya. Tapi tetap A. aja lah Medan ya gitu. Nah, Le, ini kan nama podcastnya kan ku namain kurang paham. Iya betul kurang paham juga aku nih. Apa yang kita kurang paham hari ini, Bang? Banyak. Banyak. Yang jelas Medan itu kemarin sempat kendor kan soal PPKM-an kan. Sekarang tuh lagi ketat-ketatnya tau. Oh lagi ketat. Untuk Tapi aku terakhir ke Medan kendor kali itu sumpah. Kendor ya? Kendor. Iya, tapi pas terakhir aku ke Medan kemarin itu bener-bener jam 9 teng udah harus Iya, ada udah harus. tutup. Oh lagi ketat lagi? Bukannya dari dulu ketat, Lek. Lo ketat terus kolek. Enggak lah.
kendor ketat Iya. Selalu kayak gitu kan. Aku coba menyelamatkan Yonglek, emang kurang ajar, Tapi kurang memang ajar. begitu Iya, dari iya, dulu iya, iya. dari zaman bom dulu, wah semua mall lama-lama ya udahlah. Iya, tapi kan mungkin seperti itu karena memang angka Tidak terlalu penurunan juga, maksudnya penurunan kasusnya juga tinggi di sana Iya. mungkin. Sekarang lagi tinggi-tingginya katanya di Medan. Itu sifat dasar manusia sih kan. Iya, tapi kan mungkin juga mereka menerapkan protokol yang berlaku Benar. di sana. Benar. Aku sih iya. tengah-tengah aja lah pokoknya lah. Iya. Itulah makanya namanya kurang paham. Iya. Banyak di dunia ini yang kita nggak bisa paham gitu kok sampai dia melakukan itu gitu. Iya. Tapi sebelum itu ya, banyak juga yang nggak kurang paham. Akhirnya si Tasya kan kontennya tuh maki-maki ya. Maki-maki awalnya kayak mana sih Tas sampai follower bisa vote gitu. Iya, aku jujur kalau nonton si Instagramnya Tasya aku capek. Nyindir orang Capek aku karena marah. Udahlah aku kecilnya direpetin mama aku. Kenapa nonton konten juga harus direpetin perempuan ini gitu aku. Enggak loh, itu kan cuman jembatan antara followers dan gimana ya? Kita kan hidup, maksudnya semua orang yang punya followers banyak itu kan berusaha membahagiakan followersnya. Betul. Ya kan? Iya. Jadi memang si awalnya itu aku buka Q&A di Instagram. Apa yang ditanya orang itu yang aku jawab. Rupanya bagus lah feedbacknya di aplikasi. Apa pertanyaan pertamanya? Pertanyaan pertama, ini sebenarnya based on my true story ya. Iya, Makanya iya. kenapa bisa pecah gitu kan. Iya, Mungkin iya. ya memang udah jalan juga. Emang dari hati. Iya, dari hati. Karena dari hati. Nyindirnya dari hati, Wak. Iya. Yang kita sampaikan pakai hati dari hati. Nyampainya Langsung yang ya. nangkep pakai hati Iya. juga. Kayak lagu nyesel kan dari hati. Oh banyak. Nah, itu dia. Itu rumus dasarku selalu berkarya loh. Ya, teman palsu. Pakai hati. Iya, teman palsu. Benar. Video klip Korea. Waduh. Itu naganya bersarang loh. Iya. Nanti ku ceritakan. Iya, Lanjut. iya. Jadi awalnya itu pertanyaannya yang pecah pertama kali di TikTok itu pertanyaan gini nih. Kak, gimana udah pacaran lama tahu-tahu ditinggal nikah? Itu kan terjadi. Iya. Kan terjadi. Akhirnya itu keresahan ya, keresahan yang muncul ya. Iya. Aku jawab lah kan. Apa ya aku jawabnya? Oh ya udah biarkan aja. Intinya gini sayang, yang namanya karma nggak pernah ketok pintu kalau mau datang. Kalau suatu saat kau ketemu sama aku, perut kau keluar paku, kau muntah darah, jangan kau cari aku. Nah. Tuh. Itu kan langsung kayak orang lihat si Tasya nih gila ya, kok ngomongnya bisa cucu Iya. gitu. Dan itu kan emang tipe cewek-cewek Medan kalau ngomong. Gak semua Iya. cewek-cewek Cewek-cewek Medan. Sumatera Kau belum kenal cewek Papua lah, lebih serem lagi. Enggak, tapi kan itu yang sangat dekat sama Benar, kita kan. benar. Maksudnya gitu kan. Benar. Jadi kayak secara apanya ya, secara kedekatan gitu relatable sama aku juga. Iya nih nyinyir merepet aja kakaknya dalam hati kok tiap hari merepet aja. Iya. Capek juga kan aku dari kecil direpetin. Tapi semua cewek kalau sakit hati tuh patah hati gitu lah. enggak lah, banyak juga yang Keluar dari super saya 3 rambut panjang. Iya, Super saya 4 ya kau tahu. tapi banyak Jadi juga, monyet galak langsung. tapi kan banyak juga yang sekarang tuh apa namanya menyakiti diri ya, istilahnya apa masuk ke dalam kesedihan gitu sekarang kan banyak. Dia terlalu menikmati kesedihannya ya, Wak. Ya gitu-gitu kan. Beset-beset. Ya, pokoknya Instastory Gordon gitu-gitu. Dengar lagu. Dengar lagu. It's a Story Gordon bener I sih. will always love you. Iya. Ya, hujan Gelap, gitu-gitu lah ya ya. pokoknya. Iya. Jadi awalnya gitu ya. Awalnya awalnya. pertanyaan dari Instagram. Instagram. Gua nge-TikTok. Iya, Karena iya. mungkin kita kan waktu itu PSBB pertama itu bener-bener udah nggak bisa kemana-mana kan. Parah Iya, sih. Dan sosmed tuh jadi Satu-satunya yang bisa pengalihan. aku lakukan cuman sosmed ya udah. Iya. Q&A, TikTok, dah gitulah. Ya akhirnya jadi rame ya sekarang ya. Alhamdulillah. Kalau kau gimana bisa terkenal ya? Aduh, aku nggak tahu ya. Aku cuman ikut-ikut stand up, ikut kompetisi, juara. Ya pintunya kebuka gitu, nggak tahu dari mana gitu. Dari Tuhan lah, kok nggak tahu dari mana? Iya, dari maksudnya Tuhan. Sombongnya. Maksudnya ya dari Tuhan. Benar. Tapi nggak bisa dipungkiri ketika kita bawa maksudnya kita bawa nih daerah kita gitu kan. Maksudnya dengan logat Medan ya kan. Itu kayak ada suatu hoki tersendiri nggak sih? Iya. Iya loh. Tapi satu sisi memang itu jadi nilai plus ya, nilai Iya, plus ya nilai gitu plus. sama orang-orang mungkin yang ini kok gini ngomongnya tapi kok aneh. Karena banyak orang di Indonesia ini dengar orang Medan ngomong tuh lucu, Bang. Iya ya. Lucu. Padahal sebenarnya kita kayak biasa aja ya kan. Kita biasa aja loh. Tapi orang mikir kok kau ngegas terus ya Tasya. Padahal Emang nggak begitu. ngegas. Emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Marah-marah aja. Iya. Lagi kondisi sedih pun kok marah gitu Iya. kan. Maksudnya kenapa sih? Ya memang kayak gini ngomongnya gimana ya kan? Tapi emang bener loh. Kenapa kayak gitu ya? Ya. Ya aku tuh kalau ngobrol kayak berantem kan sama orang kantor, memang nadanya kencang. Iya. Gak bisa lah gini. Aku sama sepupuku tuh si Ai. Orang kalau baru kenal
ini kok berantem apa gimana gitu ya, kan jadi nggak enak kan. Iya, tapi itu pula ya. Tapi ya banyak juga hal-hal yang apa namanya, ya terlepas dari itu ya attitude gitu-gitu, bergaul. Kita tuh kan survive tuh kayaknya orang-orang Sumatera tuh pada kuat-kuat kan kayaknya ya. Pada survive, mentalnya. Ada yang ngakalinya juga kuat. Yeah. Jadi banyak situasi sekarang yang kita kurang paham. Banyak. Kenapa sampai dia melakukan itu? Yang terakhir pernah kemarin tuh Malaikat Maut Challenge. Paham nggak kau tuh sama pola pikir mereka tuh? Fuck itu sih. Aku nggak tahu itu apa ya. Jadi ada challenge TikTok. Konsepnya adalah anak-anak kecil gitu nge-challenge malaikat maut. Dia berdiri di tengah jalan, terus ada mobil-mobil yang jalan gitu. Truk, bukan mobil, truk ya. Okay. Truk, mereka truk. Jadi challenge-nya adalah truk ini berhenti apa enggak gitu. Dan yang mati 2 orang apa satu? Dua yang mati. 2 apa 1 gitu pokoknya. Ada 2, satu yang truk biru. Aku ngeliat videonya, ih gila. Kelindes gitu ya, kelindes. Kenapa gitu ya? Makanya kita nggak paham kan? Makanya kita ada masalah hidup apa sih Dek sebenarnya? Gak ada masalah. Tolonglah. Kau tuh apa ya? Maksudnya yang paling berat dalam hidupmu tuh apa? Paling nggak ngerjain PR ya kan? Itu aja kan? Nggak disuruh nyari duit ya kan? Nggak bayar kontrakan. Bener, layangan putus nggak dapet. Iya, bener. itu aja paling apa kalau diejein nggak usah nembak cewek lah kalau kencing belum lurus gitu. Mungkin sakit hati kan ya. Tapi siapa yang mencetuskan pertama ya? Yuk kita tantang yuk malaikat maut ditantang, kan gila. Konsep namanya challenge malaikat maut challenge aja udah random ya. Malaikat maut ditantang. Challenge tuh kayak yang apa kek ya kan? Banyak challenge yang masih masuk akal ya, kalau manekin challenge, ice bucket challenge dulu kan. Siram. Yang kalau terorita. Itu apa sih challenge? Ini Harlem Shake. Itu bukan challenge itu. Ya tapi kan ya mirip-mirip ya kayak gitu ya. Eranya. Anjing lucu. Aku ngikutin tuh lagi manekin challenge. Harlem Shake iya. Malaikat ditantang. Aduh. Tapi memang kayaknya kita tuh sangat butuh tantangan ya orang-orang Indonesia tuh kayaknya ya. Ya hidup kalau nggak ada tantangannya flat kan. Oh ya memang sih flat. Iya dong. Iya sih. Tapi kan biasa tantangan datang atas jalan yang ya mungkin kita lagi berusaha apa dapat tantangan gitu, dapat masalah gitu. Ini kan emang nyari ya. Ya ini nyari. Ini sebenarnya bukan nyari tantangan, nyari mati. Betul. Nyari mati. Betul. Kalau kata orang Medan, aduh nyari mati kan. Nyari mati. Tapi kepikiran gak sih kalau malaikat maut itu pertama kali dapat challenge itu? Iya. Dia reaksinya gimana? Gini. Manusia kenapa sih bikin gue repot aja dah gitu. Kepikiran gak Le waktu dia apa aku ditantang? Atau gengsinya kan kemakan ya? Iya kan. Egonya kena. Oh iya ayo gitu. Ayo aku matikan lah 2 ya gitu kan. Ayo kita tes siapa yang kuat lah ya gitu. Mari kita bantai. Ada satu video tuh yang truk mobil box dia berhasil ngelak, cuman mukanya kena spion, itu lucu. Aku pengen kasihan tapi lucu gitu. Udah gila ya. Udah gila kepental. Tapi kita juga dulu gitu kan. Maksudnya kalau jalan kosong kita nyebrang-nyebrang. Iya, tapi enggak segitunya juga lah. Enggak gitu. Maksudnya sepengen penasaran kita sebagai anak kecil, bukan yang kayak aduh aku penasaran yang rasanya mati apa ya. Enggak kayak gitu juga. Yang paling sakit tuh kalau ternyata enggak tewas ya. Iya. Mending mati langsung. Kalau cacat seumur hidup gimana? Nyusahin orang. Itulah makanya. Semenantang-menantangnya aku tuh apa ya, Le ya? Kau pernah apa yang paling menurutmu menantang, yang paling dekat dengan maut? Konyol-konyolan. Apa paling tawuran zaman dulu tuh? Oh, kayak kita juga nggak ada tawuran itu. Di Medan tuh nggak ada yang. Kalau di Medan aku tawuran Kalau aku tawuran. Di Medan tuh jarang ada yang kayak kalau gitu. Jakarta tuh emang ininya kan trennya. Medan tuh nggak ada tawuran. Kita under baking. Iya. Kita kalau misalkan satu sekolah sama satu sekolah berantem tuh kakak kelasnya aja yang maju. Iya, betul. Awas koy gitu ya. Awas koy tapi enggak maju. Iya. Gitu aja. Iya. Kita gitu. Ih, enggak seru dong ya. Seruan di Jakarta berarti. Ya Medan enggak suka keributan. Adu fisik dia enggak suka ya. Dan lagian kan kalau berantem di Medan rata-rata ini ternyata kawannya bapaknya, Iya, mereka abangnya sepupunya, ternyata susah. gitu-gitu. Jadi susah lah gitu. Nanti kayak ini ternyata anak siapa, ini ketemu anak siapa, nanti ujungnya damai gitu-gitu. Iya. Ujungnya orang atas juga ya, bapak-bapak yang turun ya. Ya. Bener-bener. Banyakan gitu ya kata Sia ya. Aduh. Gimana ya kalau misalnya di sini kan trennya tuh anak SMA pakai jaket gitu, untuk nggak tahu dari sekolah mana kan. Di sana kayaknya nggak ada deh. Sana paling ketemunya di Warkop. Nggak ada jaket Elizabeth. Alma Mater gitu, nggak ada jaket Alma Mater gitu, nggak ada. Jarang. Nggak ada lah, kita mah batik ya. Batik paling. Kalau Harapan nggak ada pakai batik. Oh, Harapan nggak ada batik. Nggak ada batik. Sekolah orang kaya sih ya. Kita nggak pernah pakai batik. Pramuka ada dong. Sabtu aja.
Hari Sabtu doang. Enggak juga Sabtu. Enggak, Jumat. Sama pakai pramuka aku nggak pernah. Itu sekolah tergantung beda-beda lah kalau sekolah. Kalau zaman ku SD dulu Jumat pakai baju muslim, tangan panjang. Senin sampai Kamis tuh belum pakai. Dulu tapi masih SD ya. Pas sudah aku kelas 4 atau kelas 5 itu setiap hari pakai baju muslim, bahkan baju pramukanya pun juga muslim. Oh, yang tangan panjang itu. Nah, kalau aku SMP PSKD 1 di Jakarta. Senin sampai Kamis baju seragam biasa. Hari Jumat sekolahku tuh Sabtu libur. Hari Jumat baju bebas. Baju bebas tuh bebas mau nggak? Baju bebas mau begini ke sekolah. Mau nggak pakai baju juga nggak apa-apa. Ya nggak juga dong. Pakai kotek. Pakai baju bebas. Itu kan namanya nggak pakai baju. Iya, pakai baju bebas. Oh, baju bebas gitu. Oh, tapi si sekolah kalian, aku sekolahnya di Binjai sih. Jadi aku terlalu jauh kayaknya dari kalian tuh. Aku di Binjai tuh SMA Negeri 5. Tapi negeri. Iya. Nyogok enggak? Masuknya benar. Cuman uang sekolah pun cuma 25.000. Iya. 25.000 uang sekolah. Berapa sih? SMA udah berapa ya, ratusan ribu lah. Kayaknya aku 1 bulan diharapkan 700.000 dulu. Berarti itu setahun ya sama aku ya 725.000 setahun kok ya. Iya juga ya. Setahun ya harapan. Tapi harapan tuh termasuk yang memang 25.000 uang sekolah ya. Iya dong, negeri ya negeri gitu dong. Kalau swasta beda emang. Tapi negeri kan susah masuknya juga kan. Iya, cuman waktu itu emang kayaknya nggak susah-susah kali sih. Bukti aku keterima yang tolol-tolol begini. Mahalan baju seragam berapa uang sekolah sebulan? Iya, emang 25.000 lah. Zaman dulu 2008 itu 25.000. Sekarang tuh kayaknya anak sekolah, ini anakku udah usia 2,5 tahun kan. Kayak mana? Aku lagi mau nyari sekolah anakku gitu. Ada yang uang masuknya bisa 20 juta. Waduh. Ada yang 10 juta. Udah kayak kuliah ya, Wak ya. Iya, makanya itu kayaknya uang gedung. setahun. Ya nggak usah sekolah lah. Oh iya. Ya. Belajar dari YouTube aja. Cuman kan kalau YouTube kau yang ditonton Lex aku nggak mau juga ya. Anak aku sebentar gak sekolah, anak aku nggak boleh. Jadi jangan sekolah ya. Lah, jadi ya gurunya aja kita datengin ke rumah. oh homeschooling. Oh, beda homeschooling pun nggak. Jadi Private aja. oh private gitu. Aku pengen kayak si Iya. Elon Musk, aku terinspirasi sama dia tuh. Nah, Jadi daripada sekolah di luar, pengen kita bikinin sekolah. Tapi berarti dia nggak bergaul Sosialisasi sama dong. lingkungannya dong. Yo kan bisa les, bisa main segala macam. Nggak, aku pengen bikinin sekolah nanti. oh bikin sekolah. Sekolah kecil, muridnya cuma 10, bodo amat, cuma ada 1 kelas. Ya tapi nanti si anakmu tuh si Zezi tuh si Zenat nanti jadi rebel mau nggak? Nggak apa-apa. Nah, karena itu tahu dia sekolah dia anak-anak lain dipalak, Enggak. palanya diludahin, guru disuruh pulang. Gimana coba? Hah? Nggak apa-apa lah, Di biarin sekolah aja. aku ya. Jangan yang bisa ngatrok di sini. Ya, ibu apa mau belajar cabut, cuy diludahin. Gimana coba? Hah? Seru sih. Rebel tahu nanti Biarin anaknya aja. Nggak apa-apa biar jadi rapper cewek deh. roknya dirobek-robek. Kalau Zi, dia kan manggil aku babe, nanti B mau pasang tato boleh. Aman. Iya walaupun 2 tahun. Ya boleh tapi ada waktunya lah Lex, nggak bisa sebebas-bebas itu juga lah. Masa SD tiba-tiba udah ada tato cepek di sininya. Nanti lah umur. Iya. Udah dewasa, Udah dewasa. Iya, Nah, iya, kita- Legal age. iya, nanti anakku juga aku suruh tuh berteman sama Ji tuh. Kuras harta bapaknya aku bilang. Oke, lanjut lah ya. Sayang kalau anak kita cowok jodohin aja. Oh iya bisa. Anakku cewek loh. Oh iya. Iya. Oh boleh bisa juga. Iya, tapi Anak aku aku cewek lagi juga ini kan. juga. Iya, aku lagi. Jadi temen geng lah. Tuan anak kau 6 bulan ya. Iya, tapi aku lagi mau fokus ke Rapatar tapi kayaknya nggak bisa ya. Rapatar Oh iya terlalu juga jauh ya sih. jaraknya. Susah lah dia. Kan enak itu nggak kerja akunya nanti tua kan. Benar. Punya bukan apa namanya? Ya, mertua. Mertua punya mertua kaya. Besan. Punya besan. Oke, lanjut. Ini ada hal yang sebenarnya aku udah paham, cuman kau paham nggak? Apa nih soal? Iko-ikoyan. Ah, itu iya juga sih itu ya. Ini kalian dapat DM enggak? Ini dulu pertama. Aku banyak dapat DM. Pertama aku bangun tidur sore waktu itu ya. Terus aku baca DM, iko-ikoyan apa? Aku tanya, yang iko-ikoyan apa sih? Itu si Arif Muhammad gini. Oh iya. Trennya tuh dibangun sama Arif Pocong ya. Iya. Sebenarnya tren ini udah yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama tuh Oki-okian. Give the best, never surrender. Apa never surrender? Itu rame semua kan YouTube. Itu Just itu No Limit apa Baib? Just No Limit kalau nggak salah. Oh, yang komen-komen itu ya. Iya, apa Never Give Up? Never Give Up Never apa? surrender ya. Iya, pokoknya ada surrendernya. Iya. Habis iya. itu ya itu yang pertama. Yang kedua, tahu-tahu setiap aku posting Instagram, komen, "Bang, ganteng banget. Bismillah iPhone." Kayak Itu gitu-gitu. siapa sih yang bikin? Ya itu siapa tuh? Bismillah. Bismillah itu siapa sih? Nggak ngerti itu tren yang terjadi sendiri kayaknya. Iya, Bismillah wali kota gitu. Nah. Bismillah Kalau rumah aku ada satu. lagi Kak, Bismillah. Kak iko-ikoin Bismillah dapat Bang Junah. Cowokmu. Ya.
gimana nih maksudnya? Apakah kita harus berbagi suami? Gitu kan? Terus yang komen cowok juga. Cewek. Emang minta ikut dapat iko-ikoyan dapat lah ya, banyak lah ya. Banyak. Tasya dapat lah ya. Aku berbagi. Oh, berbagi. Akhirnya kamu ikuti challenge-nya. Aku ikutin challenge-nya. Ini seru nih. Aku dapat tapi aku nggak mau. Aku belum. Aku nggak mau. Kalau aku termasuk yang pro. Maksudnya aku pro untuk membiarkan iko-ikoyan itu tetap terjadi. Okay. Tapi yang penting ya gimana ya? Karena kan memang di situasi sekarang ini kan memang semua orang dari semua lapisan masyarakat itu sedang merasa kesusahan ya. Oke, benar. Ya kan? Jadi aku ngerasa aku sampai di titik ini besar seperti ini juga karena ada banyak orang yang mensupport aku, yang suka nonton, sama karya-karya yang aku, like, gitu-gitu lah ya. suka sama kontenku baik personal aku, Oke. ya kan. Nah, dan mereka itu permintaan mereka bukan juga yang kayak Kak minta beli mobil ini dong, minta beli rumah dong, iya, gitu bukan ya? yang kayak gitu-gitu juga. Misalkan dia minta paket skincare A dong, atau Kak minta lip care ini dong, segala macam gitu-gitu kan. Aku kan juga jualan parfum, jadi mereka kadang minta barang jualan aku gitu kan. Jadi aku mikir kayak ya udahlah, apa salahnya kita ngasih barang yang menurut kita mungkin bagi kita kecil tapi bagi mereka tuh besar, feedback buat mereka tuh gede gitu. Iya, mungkin mereka butuhin juga ya. ya. Mungkin mereka kalaupun mereka nggak butuhin, mungkin mereka memang pengen punya cuman dananya nggak ada. Betul. Iya kan. Contoh misalkan satu buah parfum yang harganya 300.000 bagi aku, oh yaudah aku tinggal beli bisa. Tapi bagi mereka dan mungkin kau juga punya parfum sendiri kan? Iya, brand aku sendiri. Dan mereka pengen nyobain parfumku itu tapi nggak punya uangnya. Iya. Nah akhirnya oh yaudah deh, ini tren yang kayak gini-gini nih mungkin bisa nih bikin mereka seneng, bikin mereka happy gitu kan. Akhirnya ya udah aku milih random. Oh ini kayak cocok nih buat apa namanya, buat dapet gitu kan. Karena yang pertama dia nggak rushing, terus habis itu juga mintanya sopan. Terus juga dia ternyata memang udah followers lama yang ngikutin aku dari pas awal-awal naik. Jadi kan kita nggak appreciate dia kan. Benar. Dan kau juga punya waktu ya untuk memastikan bahwa ini orang yang bener. Gitu kan kita sekarang nggak tahu maksudnya akunnya kayak apa, toh dia bohong-bohongan. Iya, tapi kan bisa dicek ke atas. Bisa kan background check, itu kan kelihatan ke atas. Bisa background check juga, bener. Iya bener, bisa cek ke atas. Aku juga sering respon DM tuh. Aku bisa lihat dia beneran fans aku dan tahu kita dari lama dari DM-nya. Oh, berarti kalian tipe yang ngecek DM ya? Jelas ya. Itu sama aja kayak observasi dan kita next mau bikin karya apa ya, pendengar kita orangnya seperti apa ya. Benar. DM tahun gitu. 2017, 2016 ada mereka dan DM-nya tuh konsisten support, bukan cuma minta-minta doang. Jadi memang kalau misalkan ada juga orang yang bilang iko-ikoin ini tuh disalahartikan sama banyak followers gitu ya. Karena kenapa? Mereka ngerasa kayak ya udah ini adalah jalan ninja terbaik untuk dapetin barang yang gue mau, minta sama influencer kan mereka duitnya banyak. Di saat PPKM gini mereka nggak kena dampak ya. Mungkin dalam pikiran mereka seperti itu. Gitu kan. Akhirnya nyebar lah tuh iko-iko kemana-mana pun ya. Cuman kan kita juga sebagai influencer atau selebgram kita kan nggak bego. Kita juga lihat dong ke atas lo pernah ngomen apa aja ke kita gitu. Oke. Jangan tiba-tiba kalau aku sih nanti gitu secara seleksi. Nah, itu dari Tasya berarti setuju ya? Iya. Setuju, kalau aku setuju. Tapi secara persepsi nih ya, kalau aku pribadi, aku tuh nggak mengikuti awalnya, kan memang nggak tahu kan, lagu juga lagi tidak. Aku juga tipe orang yang tidak terlalu aktif sosmed. Sama. Jadi nggak yang kalau memang Tasya jelas kebutuhan, emang udah dari profesi lah, gitu. Yang pertama kita jadi harus ngerjain brand ambassador, yang kedua kan saya juga dagang, Pak. Iya, jadi, benar. Jadi emang harus iya. Itu jadi. Nah, kalau aku tidak terlalu aktif sosmed, jadi ketika tahu itu aku jadi bingung. Jadi kayak akhirnya ini kenapa begini nih? Aku cari tahu trennya, ternyata oh ini. Nah, tapi yang paling aku tidak bisa, maksudnya kayak ikuti tuh kayak kenapa gitu kan, kau tahu kalau aku tidak begitu, maksudnya aku tidak pernah giveaway, tidak pernah tidak pernah, maksudnya ya interaksi mungkin sekali dua kali doang gitu, nggak yang aktif lah gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku salah tempat deh gitu. Jadi hampir rata-rata semuanya aku diemin gitu. Tapi Bang Jagal diemin aja kan? Maksudnya bukan mengeluarkan statement kan? Oh enggak. Aku ngediemin dan jatuhnya memang yang gitu-gitu didiemin kan tetap juga, maksudnya mereka juga nggak ngejar-ngejar banget gitu. Jadi aku terus ya udah santai-santai aja gitu. Tapi kan secara nih sama satu faktor lagi, apa namanya ya mungkin itu cara Tasya untuk berbuat baik dengan apa yang paling dekat lah ya, circle paling dekat sama Tasya gitu kan. Ini persepsi aja ya untuk teman-teman yang nonton juga. Kadang-kadang aku juga mikir kenapa berbuat baik nggak dari paling dekat dulu gitu. Ini gini mungkin Tasya tidak, ya mungkin dari keluarga sudah sangat oke dalam udah ada porsinya. Udah ada porsinya gitu. Nah, kalau aku tuh sempat
kenapa sih nggak yang kayak lakukan kan berbuat baik nggak apa-apa. Ke sepupu dulu. Satu sisi kan yang paling gitu. dekat aja dulu gitu. Kau nggak mungkin bisa menikmati semua yang kau punya ini, sementara keluargamu tuh susah-susah gitu. Benar. Sedih juga kan rasanya ya kan. Walaupun ya aku walaupun kecil ya paling nggak itu dulu, karena aku juga belum ngerasa bahwa bisa membahagiakan keluarga terdekatku. Makanya aku sih kalau untuk katanya berbagi ya, makanya aku tidak sepakat sama orang-orang yang datang minta, bang kan artis bang, bagi-bagilah. Itu malak. Itu malak namanya. Cepet 2 cepet kan nggak kerasa bang. Ya iya sih emang bener gitu. Cuman aku tidak memilih jalan itu untuk berbagi gitu loh. Kalau aku sih selama orang masih dalam koridor dan paham. Kalau konteks meminta itu kalau nggak dikasih nggak boleh marah. Oke. Ya, Jadi meminta setuju dan kita boleh banget minta sama siapa aja. Salah atau benernya itu dari cara doang. Cara mintanya ya. Oke. Iya dong. Yang menurutmu cara ngasih juga bisa salah loh. Iya. Bukan cuma cara minta doang. Iya. Jadi ngomongin cara. Nah, kalau mereka minta terus nggak dikasih, mereka nggak boleh marah karena minta. Iya. Aku bagi minum dong. Nggak dikasih. Pelit banget sih, minta dong gitu. Itu kan punya dia. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa dong. Tapi at least sudah minta dengan cara yang benar, nggak apa-apa. Kalau udah minta dengan cara yang benar, kalau aku masih oke. Dan aku background cek dulu kontribusi dia juga apa nih. Iya, selama ini seperti apa dia ke kita. Untuk gitu. Kalian ya, untuk kita Untuk kita apa kayak kontribusi itu banyak ya bisa dan itu kalau untuk orang kayak aku gitu nggak bisa kedetek kontribusinya. Contoh kontribusi yang menurutku itu udah oke gitu ya, yang udah boleh nih kalau diminta gue kasih gitu. Adalah waktu ketika dia suka sama karya kita, dia ngefans sama kita lah ya. Terus dia di hate sama teman-temannya. Aku sering dapat DM kayak gitu. Oke. Bang, aku ngefans sama Bang, diceng-cengin di tongkrongan segala macam, cuman aku tetap gini. Itu oke sih. Itu oke karena dia tetap bertahan. Dia nggak dipengaruhi orang dan dia tetap tahu value kita gitu. Jadi kalau dia minta pasti aku kasih sih. Kalau mau tanya apa hal paling besar yang maksudnya gini, ini nggak usah cerita nominal kayak ya aku udah ngelakuin ini apa, kata Tasya pernah ngelakuin hal apa gitu yang tiba-tiba ada orang minta 1 juta gitu dikasih gitu, pernah ada? Mungkin belum sebesar itu ya, karena memang ya kita kan ngasih orang sesuai keikhlasan kita. Tapi ya maaf kan? ya teman-teman kalau di otakku 1 juta itu besar ya memang karena aku dulu. Bagi aku juga besar sih. Tidak punya ya. Jadi kalau aku pribadi lebih ke berbaginya itu sama lebih ke barang. Jadi mereka harus spesifik nih, misalkan dia ngechat aku, "Kak, aku pengen banget punya muka glowing kayak kata Tasya," misalkan. Oh ya udah, berarti gue tahu gue harus ngasih dia skincare. Karena kan memang aku ya gitu kan bisa nih aku kasih. "Kak, aku pengen banget nyobain parfum kakak yang viral," kata dia gitu misalkan kan. Oh ya udah, berarti dia pengen nyobain parfum gue dan dia berarti mengapresiasi hal yang gue jual gitu kan. Oh yaudah, aku kasih beberapa yang aku bisa kasih. Tapi kalau dia mintanya nominal, itu justru aku malah males ngeladeninnya. Malesnya karena kenapa, kayak lu kalau kita bisa bicara soal nominal, memang uang seberapa pun gak akan pernah cukup. Betul. Bener nggak? Kita uang seberapa pun gak akan pernah cukup. Dan kalau aku kasih misalkan sekarang, oh Kak, aku butuh duit. Aku pernah loh sekali nih bang. Pernah sekali dia minta aku di aplikasi di TikTok. Dia kan aku bilang, yaudah sini mana yang butuh dibantu. Dia komen, dia bilang anaknya sakit. Dia kasih foto anaknya sakit. Pokoknya di Instagram juga dia DM video anaknya jual lagi. Kesedihan lah ya. Iya, jual kesedihan. Ya aku kan maksudnya, oh kasihan ya. Yaudah nggak apa-apa deh, aku kirimin lah nih. Sekian ya adalah nominalnya itulah kan. Aku kirimin. Dalam pikiranku kan, oh ya udah, oke, mungkin itu cukup untuk keikhlasan aku untuk kasih ke dia. Minggu depan minta lagi. Terus minggu depannya minta lagi dan nggak aku kasih, malah, "Kak, kenapa sih Kak nggak balas chat aku lagi gini-gini?" Kan kita jadi sebel ya, Wak, kayak gitu kan. Iya kan, lo udah gue kasih, itu seikhlasnya gue pada saat itu, gue ikhlasnya segitu ngasihnya gitu. Iya, jadi ini juga ya. Jadi ngelunjak. Iya. PR juga ya. Kalau aku nih, gitu menurutku ya. yang hal yang paling besar yang pernah aku kasih banyak ke followers atau fansku adalah mindset. Karena gini, investasi paling mahal tuh 2 jengkal dari atas leher. 2 jengkal dari atas leher. Headset. Wah, waduh. Ini investasi paling mahal dan ini yang aku share ke mereka gitu. Emang betul 2 jengkal ini aku baru dengar lagi nih. Kok ini kadang-kadang pintar-pintaran sendiri apa dapat dari yang itu? Aku bikin sendiri tadi. 2 jengkal atas leher. Emang iya 2 jengkal aja loh. Oh iya. Aku punya follower namanya, aku mention di sini namanya Sasha Alicia Wahyudi. Dia benar-benar ngefans aku dari tahun. 3 orang berarti. Satu. Enggak, itu satu nama, Wak. Sasha, Alicia sama Wahyudi. Bukan. 2 cewek 1 cowok tuh berarti. Dia ngefans aku dari tahun 2018.
2018? Iya. Lumayan lama ya. Jadi aku cek tuh ke atas. Itu 2018 tuh aku lagi benci-bencinya kau tuh like. Waduh. Dari 2018 tunggu lu. Kalau 2018 berarti kau berapa lama, maksudnya setelah keluar, setelah meledak? 2 tahun. Kan 2016 GGS, ya? GGS dan 2018 17 tuh nyeselkan lagi booming tuh lagi aku lagi naik-naik banget tuh. Oke, dia berarti masuk dari 2018. 18 itu dan DM-nya memang dari 2018 dia pengen banget ketemu dia. Abis itu banyak sampai dia pernah ketemu Raditya Dika, dia pernah kerja di satu mall, terus nitip salam ke aku gitu. Dari Radit nitip salamnya ke Yonglek. Iya. Wow, karena kan kita lagi proyekan itu. Oh iya karena kita bareng. Iya. Nah, jadi dikiranya DM gitu. itu panjang-panjang. DM-nya bener-bener segini. Niat ya? Dia niat. Dengan dia niat aku pagi-pagi bangun, aku cek DM sampai atas. Akhirnya aku sharing ke dia gitu. Dia lagi mulai bikin konten segala macam gitu. Terus dia cerita keluh kesahnya, "Bang, aku pengen gini dia." Terus dia sampai update di Insta story ketika seluruh temennya lagi benci dia. Dia tetap nggak goyang, itu panjang. Aku pernah aku repost gitu. Dia hampir sempat kepikiran bunuh diri, terus denger lagu ini dia nggak jadi gitu. Waduh. Wah, kalau tahu ya akhirnya dengan semua masalah dia akhirnya aku bantulah segala macam dengan mindset aku kasih tahu bla 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 akhirnya berarti dia lebih ke approachment ke followersnya ya. Iya bener-bener Bang, sekarang aku lagi aku akhirnya bikin konten TikTok. Dia bikin konten TikTok namanya Keluarga Metal Cemara gitu. Dia baru punya anak 1, lagi terus bikin konten, suaminya kerja, dia bikin konten di rumah. Akhirnya dapat endorsan, lagi ngerintis karir lah gitu. Ya aku sharing sama dia banyak gitu. Nah, salah satu hal yang paling mahal menurutku itu kalau nominal tuh semua orang bisa cari, tapi gimana cara kita ngasih tahu cara untuk nyari duit itu lebih mahal. Benar sih. Itu setuju sih. Jadi kan kemarin juga pro kontra nih soal iko-ikoyan. Ada salah satu selebgram juga yang bilang dengan adanya iko-ikoyan ini lo yang ikutan begini bikin mental orang-orang Indonesia itu jadi krisis mental. Bener sih. Sebenarnya aku setuju kalau krisis mental itu lebih bahaya daripada krisis ekonomi. Iya. Tadi dulu. Nggak, tapi itu yang ngomong siapa? Tapi Lutfi Agizal. Oke. Si bangsat itu. Aduh, dia pula lagi yang ngomong. Kalau aku sih, maksudku kayak aku udah ngomong bener tadi. Kita chill aja gitu loh. Iya. Ngomongin soal krisis mental aku nggak setuju. Oke, gini. Situasinya gini, bentar lah. Kalau orang lagi mentok susah, cuma ada satu. Minta tolong bener. Nggak apa-apa sampai aku debat gitu ya ngomong sama dia. Aku bilang gini sama dia, memang krisis mental tuh lebih bahaya daripada krisis ekonomi. Cuman di saat seperti ini udah banyak orang yang hampir gila gara-gara kelaparan daripada kurang pengetahuan. Bener nggak? Bener. Kita bakalan susah kalau kita nggak punya pengetahuan, tapi kita bisa mati kelaparan loh. Bener nggak sih? Iya. Dan yang namanya minta tolong tuh soal ego nggak sih? Ada orang yang egonya tinggi, nggak mau minta tolong. Gak apa-apa men, kalau udah mentok minta tolong nggak apa-apa. Tugas kita, makanya kita punya kebijaksanaan lah, punya hebat untuk seleksi. Ini mana yang minta-minta, mana minta tolong. Bener. Udah gini, jadi gini nih, aku kan baru isoman, habis banyak biaya, minta tolong aku. Aman. Sejuta ya kalian ya. Oke. 2 juta cukup lah. Sip. Ya. Aman ya? Habis berapa lah isoman? Enggak. Nggak habis terus mahal isoman ya. Tapi memang gini, menurutku kenapa itu yang akhirnya rame karena si ini masih disalahgunakan lah akhirnya sama orang-orangnya. Jadi orang tuh kan banyak selalu kayak gitu. Makanya pintar-pintar kita aja lah. Iya, pintar-pintar kita aja. Makanya aku bilang gimana kita sebagai orang yang diminta tolongin menyikapi permintaan tolong dari orang tersebut. Benar. Iya kan? Benar. Kita sekarang semua manusia itu punya persepsi beda-beda ya. Tergantung gimana kita menyikapi tren ini aja. Tren iko-iko ini nggak akan berlangsung sampai 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau orang untuk minta tolong pasti bakal ada terus. Iko-iko ini akan berlangsung selamanya. Kenapa? Cuma selalu berubah aja dari dulu kan selalu ada. Iya. Beda versi ya. Beda versi. Ini namanya iko-iko ya. Nama baru. Kaset lama lagu baru. Tapi sebenarnya iko-iko itu apa sih? Maksudnya ini nama asistennya Bang Arif ya? Si Arif Pocong. Karena dia kita bahas di atas. Ikoy kasih koy gitu kan. Kasih dia 500 koy gitu. Si Rachel Ica-icaan. Ica kali. Oh gitu. Enggak tahu itu iseng doang. Iya. Tapi minta tolong ya sama kalian ya. Sejuta aja. Sip. Aman. Aku kasih dalam bentuk Bitcoin lah ya. Oh, mentang-mentang kau lagi main itu ya lagi cuan-cuan kau ya. Story-nya lagi cuan. Tapi ya akhirnya ya udahlah, kalau emang ada yang ngerasa terganggu ya enggak apa-apa juga. Kalau yang misalnya ngerasa bahwa ini enggak masalah, fine aja. Ya silakan lakukan. Ya, mungkin caranya adalah dengan kalian ya. Maksudnya kan kita nih yang ngatur semuanya. Kalau emang enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Cuman kalau menurutku ya
if you don't have something good to say, just keep silent aja. Nggak usah ngomong hal yang bilang lu tuh mental pengemis, ngapain lu minta sama influencer. Kayak udah deh, lu udah tau gak ngasih, jangan ngomong yang jahat napa sama orang gitu loh, paham gak sih? If you don't scare me. Tapi aku gak setuju loh ya. Kalaupun dia punya statement kayak gitu gak apa-apa, keluarin aja. Karena semua bebas ya. Bebas. Iya bebas sih, cuman kan karena kalau memang tujuan dia, aku yakin ngomong kayak gitu orang pintar lah ya, nggak bodoh. Kalau tujuan dia untuk nyerang orang yang minta-minta, nggak apa-apa. Ya mungkin memang untuk tujuannya untuk yang beneran minta-minta kali. Tapi dia nyerangnya bukan nyerang orang yang minta-minta, dia nyerang pembikin tren, yang buat trennya yang diserang sama dia. Ya itu bodoh berarti. Nah itu, jadi kan dia mention nih, sampai mention Kominfo segala macem nih. Ya, apa hubungannya sama Kominfo? Si Lutfi ya, si Lutfi ketemu ku pelakin lah. Coba undang ke sini boleh? Nanti boleh. Sekali-sekali kurang paham juga aku sama dia nih. Aku undang ya nanti ya. Aduh, kita ngundang yang lain-lain aja. Oh gitu. Bambang Pamungkas gitu. Aku nggak kenal masalahnya. Aku kenal. Sebenarnya dia temanku. Maksudnya biar kita paham kita kenal personal baik. Apa sih isi kepalanya gitu. Aku juga. Kan cuman gini, kadang memang anak ini suka kali meribetkan suatu hal yang sebenarnya itu simple. Jadi gini, tipe manusia itu ada yang emang mau ikut sama yang bodo amat. Nah, aku tipe yang bodo amat ya. Nah, gitu udah. Jadi aku nggak mau lah gitu gitu aja. Iko-ikoyan tadi Rachel juga bikin ya. Ica-icaan. Ya tapi nggak apa-apa lah semuanya. Rachel tuh mantan suaminya, istrinya Okin bukan ya? Kok ada yang batuk ya di belakang ya? Itu personil Netfet dulu bukan sih? Tapi emang iya kan? Iya kan mantan suaminya Okin. Bener, aku juga kenal gitu. Bajunya merek apa? Zara. Oh iya, aduh. Cuma nanya. Oh iya, enggak cuma jawab. Tapi aduh gimana ya? Oke. Udahlah kita udah tahu lah. Ya. Apa namanya yang rame ya banyak juga hal-hal yang kurang paham ya. Maksudnya konsep kemarin tuh apa namanya banyak sekali ya selain iko-ikoyan. Ini kan kita yang mesti kita sadari adalah tren dan isu-isu tuh cepat sekali berganti ya. Tak tuk gitu zaman apa namanya ya tapi kita turut bangga juga kemarin akhirnya Gracia Poli dapat emas. Benar. We appreciate it. Congratulations. Nah, tapi abis itu ketutup lagi sama berita lain lagi gitu. Secepat itu loh gitu maksudnya. Jadi kalian punya close friend? Coba cek dulu bentar ya. Aku sih nggak pernah punya. Kayaknya sih gara-gara kemarin itu langsung kuhapus semua ya. Banyak tuh beberapa teman-teman gue yang gue follow di Instagram langsung selektif lagi sama close friend-nya. Tapi kenapa close friend? Aduh, aku nggak pernah tahu ya. Maksudnya, ya, aku tidak hidup di sosial media gitu. Kalau menurutku pribadi, kenapa? Tasya? Kenapa bisa ada close friends? Karena ya mungkin dia merasa dirinya influencer, di follow oleh bunch of followers yang mungkin banyak banget, MM-an, kakaan belakangnya, ratusan ribu, jutaan gitu ya. Ya, dia mungkin kepengen nge-share something yang cuma dilihat sama orang-orang terdekatnya dia, bukan followersnya dia. Bener, gitu kan. bener. Ya mungkin seperti itu. Oh iya sih. Apalagi kalau udah bikin second account terus ada close friends-nya, itu mungkin lebih deket lagi gitu sebenarnya. Lebih kecil lagi. Ya, tapi kasusnya ya si kawan ini tuh udah di second account. Itu yang gue bilang barusan. Iya, udah second account close friend pula gitu kan. Masih bocor juga. Berarti temennya banyak cepu tuh lah. Iya. Tuhan menutupi aibmu tapi close friendmu cepu. Itu quotes gitu. Iya, itu quotes yang muncul ya. Tuhan menutupi aibmu tapi close friendmu itu cepu. Waduh. Dan ini terjadi sama si kawannya 2 kali nih. Iya. Tapi ya udah kita terlepas dari itu kan itu pergerak. Itu maksudnya ya udahlah itu sebenarnya biasa sih cuman orang yang lagi deket cipokan udah. Gak apa-apa juga kali. Ya. Tapi permasalahannya adalah orang yang dicipok ini viral. Iya betul. Itu. Viral udah 2 kali. Dan dia public figure. Maksudnya gimana ya? Aku tuh selalu bingung tahu menghadapi kondisi-kondisi begini nih. Kenapa bingung? Kadang aku mau tahu, tapi aku kadang bodoh amat gitu. Kadang-kadang aku juga. Tapi penasaran nggak? Aku sih jujur-jujuran. Kadang butuh. Apakah kita ini? Kadang-kadang netizen gini. Yeah. Menurutku tidak semua apapun yang terjadi butuh opini kita kan. Iya benar. Betul. Tapi aku todong. Ya kadang-kadang ada beberapa gitu. Apalagi kalau misalnya ada beberapa komik-komik yang kasus kan gitu. Kadang-kadang ditodong. Gimana bang pendapatnya? Gimana bang pendapatnya? Ya udah apapun yang mereka lakukan dan lakukan secara nama dan pribadi masing-masing. Ya mereka punya tanggung jawab masing-masing. Untuk nama pribadinya sendiri. Iya atas apa yang mereka keluarkan gitu kan. Ya jadi aku ngerasa kayak harusnya gitu. Kayak apa ya kayaknya aku nggak butuh deh kayaknya aku nggak perlu ini tahu cuman karena yang pertama ya yang kedua kayaknya aku terlalu tua. Masa iya sih lah. Emang kalian tahun berapa bang?
89 kan. Enggak usah disebut lah. Oh gitu. Gitu. Masih 35 lah, masih aman lah. Enggak dong, 31 dong. Oh, 31. Tapi gitu, maksudnya gini, Tas, apa kayak 31 enggak dong. Iya, 34. 89 31 dong. Tahun ini 32. Ah iya benar. Oke, itu benar. Bentar lagi 40 gitu ya. Masih 8 tahun lagi loh. Enggak berasa itu 8 tahun tahu. Iya, lanjut. Kita aja 2 tahun udah gini-gini aja enggak jelas ngapain. Bener. Tiba-tiba 80 dan 40 aja umur kita aja 2 tahun hidup di paus. Iya, Di stop. Iya. Aduh, enggak bisa manggung nih kena gitu. freeze ya. Tapi konsep aku maksudnya gini, aku kan enggak yang tahu kehidupan bahkan close friend pun aku enggak make. Karena aku tidak punya tidak kepentingan punya, atau kerjaan kearjenan itu gitu misalnya. Jadi aku enggak yang terus ya melakukan hal-hal yang harus aku teman-temanku dekatku tahu aja atau apa gitu, dan secara follower juga enggak banyak-banyak. Jadi ya aku tidak tahu itu. Kalau Tasya sendiri punya close friend? Aku punya close friend, tapi yang aku share di close friend itu bukan suatu hal yang bikin aku malu di kemudian hari. Paham gak sih? Kayak misalkan aku pacaran, terus aku ya melakukan kemesraan sama pacarku, ya itu nggak perlu aku dokumentasikan terus aku share ke close friends. Buat apa? Oh, tapi mungkin batasannya berarti apa gitu? Batasannya curhat kali ya, curhat di sosmed. Mungkin kalau gitu. close friend itu lebih ke apa ya? Kadang kan orang berpersepsi kalau perempuan jam 11 malam belum pulang itu negatif. Kalau close friendku kan ngerti ya, maksudnya teman-teman dekat kita. Negatif tuh swab antigen atau PCR? Maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan lagi kita kan suka live musik kan, gitu ya. Nah itu kalau di share ke publik, aku rasa ntar orang-orang pada punya persepsi ABCDEFG. Tapi kalau close friend kan teman-teman dekat sendiri. Iya, dan kita kan nggak tahu ya maksudnya persepsi orang. Kamu live music? Aku live music di. Aku lebih ke live sex sih. Hah? Enggak bercanda, lanjut. Enggak, kalau live music yang persepsiku beda ya. Live musicku di warung kopi sih jatuhnya. Emang lebih enak gitu sih. Tapi sama di Lapo Tua. Jadi batasannya apa? Batasan yang di share ke close friend itu apa? Yang di share ke close friend ya tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat aja, ya nggak sih? Kayak ya kalau lo ciuman ngapain lo videoin masukin ke close friend juga sih? Bener. Ngapain? Lo pengen semua orang melihat kemesraan dan ikutan? Iya. Tapi memang iya. Ya maksudnya banyak sekali. Tapi makanya aku bingung, kita butuh apa ya? Kadang aku juga mikir itu, aku bilang aku terlalu tua. Kadang makanya kenapa ini jadi masalah ya? Kenapa ada close friend ya? Kenapa terus di post ya? Kenapa terus orang pada heboh ya? Padahal kan itu kayak apa ya? Kayak kita tapi tidak direkam aja gitu. Kenapa kau nggak paham? Karena semua aku udah di tahap memang nggak paham sih ini. Karena kau waktu umur 21, 22 belum ada sosmed lah. Beda. Kok emang ada sosmed dulu tuh? Ya udah ada, cuman kita ini kan generasi transisi. Angkatan 90 itu generasi transisi. Iya sih. Transisi kita ngalamin. Kalau ini aku betul-betul kurang nggak paham pun, bahkan bukan kurang paham ya. Kita tuh transisi lah. Kita ngalamin PDKT di wartel. Iya. Kita ngalamin nulis file biodata. Iya. Kita ngalamin nembak cewek pakai surat. Mereka ini kan nggak ngalamin. Pakai laser. Pernah nggak nembak pakai laser? Yang ini ada gambar matanya I love you gitu di atas di tembok. Ujungnya diganti-ganti ya. Ntar ada cupit-cupit. Ada cupid gitu. Ya, ada Sagittarius, Aquarius, Scorpio tuh ada. Dari segi medsos aja kita udah ngelewatin beberapa platform yang meledak kayak Friendster, Facebook, dan mereka nggak ngalamin MySpace, FM, akhirnya ke Instagram. LC apa? Bukan yang nemenin waktu karaoke ya. Live Connector, kok nggak tahu? Aku nggak tahu. Bodohnya. Aku nggak tahu Live Connector. Aku cuma pernah ngelewatin Indoang, Yahoo Messenger. Yahoo, Live Connector kok nggak ngelewatin? Habis Friendster, LC dulu. Oh, nggak ngelewatin. Habis Friendster langsung Facebook. LC itu pertama kali yang bisa ngechat. Emang iya, bukan ini, bukan ada dulu aplikasi apa game? Pernah tau nggak game? Game tapi kita bisa orangnya bisa ketemu terus ngobrol. Apa sim sosial? Bukan. Sim sosial di Facebook. Jadi habis Friendster, LC dulu Live Connector. Habis Live Connector baru Facebook keluar. Oh gitu, aku dari Friendster langsung Facebook biasa. Aku juga. Kan? Ya berarti kami skip di situ tuh. Lompat ya di LC ya. Nggak sampai Medan soalnya kayak gitu.
Oh bisa jadi, aku SMA di Jakarta soalnya. Iya, nggak nyampe Medan. Nggak nyampe, betul. Di Medan abis Friendster langsung Facebook. Semua fotoku gue buang ke Facebook soalnya. Iya, abis itu langsung ke pet ya. LC itu sempat nge-trend ACFM dulu baru ACFM ya, karena ada Twitter gitu. Enggak dong, Facebook, Twitter, baru ACFM, baru pet. Betul, baru Instagram. Nah, jadi gini, mereka ini kan nggak ngelewatin era konvensional kayak kita gitu. Iya. Yang PDKT, ke telepon umum gitu. Dulu kita hafal loh semua nomor-nomor telepon teman kita loh. Iya. Yellow Pages. Di Jakarta tuh 424 bla 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 gitu. Oh nomor ini apa mereka ngelewatin, makanya ketika adanya close friend itu jadi satu wadah buat mereka explore keliaran mereka yang orang nggak mau lihat gitu. Iya. Adanya beberapa yang ku follow gitu kan, pakai kerudung, cuman di close friend-nya dia wah bisa party gitu. Saya paling benci sih aku kalau nengok cewek yang pakai kerudung di Instagram feed-nya tuh rapi-rapi kali pakai hijab, tapi rupanya cowokku dimasukkan ke close friend-nya. Oh itu jatuhnya udah tuh lebih ini ya, iya, pribadi begitu ya. di cover dia pakai tank top, wah jahat namanya kayak gitu kan, ngajar. Oh, jadi rasa curiosity-nya terjawab di close friend ya. Ini pakai tertutup gitu kan, pakai hijab. Kalau aku pakai tank top kira-kira siapa yang bakal nge-react ya? Gitu ya. Kode. Nah, itu kan kau enggak paham, Le. Wajar lah anak-anak umur 33 gitu kan. Udah enggak usah balik-balik umur aja dari tadi ya, Alex ya. Enggak, tapi memang dulu tuh kayak ngerasa ya kita tuh enggak tahu ya. Tasya ngerasain apa enggak? Nyari cewek tuh kayak pengen deketin cowok yang aku pengen lah deketin cowok yang dewasa gitu. Zaman dulu tuh nyari cowok dewasa tuh langka kayaknya ya. Sampai sekarang juga masih. Sekarang tuh masih banyak yang didewasa-dewasain. Paham gak kau sih? Oh, iya, secara benar, kata-kata ngutip-ngutip dari puisi-puisi mana. Dan cara berpakaian juga. Iya, kalau dulu kan enggak. Dulu tuh emang kayak cara pakaiannya tuh mature gitu. Iya, terus benar. cara ngomong kan langsung deket kan, langsung sentuhan gitu. Jadi mengayominya jelas. Kalau sekarang kan bisa aja kayak fake gitu loh. Cek sosmednya dulu. Iya, gitu-gitu. Fitnya bagus, bajunya pas ketemu bocah juga. Iya kan, kalau dulu kan misalnya nganter jangan pulang malam, udah pulang sama aku aja, beneran kayak mau ngelindungin kan. Kalau sekarang kan sini pulang sama aku aja. Tapi bungkus. Ya, kan gitu. Benar, maksud aku. Kita jadi banyak opsi, bingung tuh Parno kadang-kadang gitu kan. Ya. Ya itulah tragedi close friend. Dan ini enggak satu dua kali gitu. Tapi kok ada close friend? Enggak ada. Oh, enggak ada. Bagiku adalah close friend yang bukan di sosmed. Ya ketemu ya langsung Kak. Itu close friendku. Aku punya asisten si Ruli. Dia udah 4 tahun udah 7 tahun berarti 6 tahun. 6 tahun kerja sama aku. Aku baru follow dia 6 bulan lalu di Instagram. Karena gini, tujuannya jelas. Follow back gue dong di Instagram. Kenapa gitu? Orang kalau gue mau ada kerjaan segala macam gak ada yang percaya gue asisten lo karena gue gak lo follow. Oh benar, masuk akal. Kalau itu urusan dia, kalau itu ininya dia ya. Iya, makanya versinya dia ya. Iya, logis, masuk akal aku follow. Oh. Abang aku banyak yang gak aku follow, kayak ngapain dunia nyata kita kenal, ngapain di follow sih di sosmed? Karena menurutku sosmed gak sepenting itu. Ada orang berantem karena unfollow. Iya. Ketika dia di unfollow kayak, lu apa yang salah sama gue nih? Kenapa lo unfollow? Harusnya sesimpel kalau lo nggak di follow berarti di sosmed lo nggak penting. Di sosmed ya, bukan di real life. Iya. Nah orang udah biasa sama itu. Jadi menurutku close friendku adalah teman-temanku di dunia nyata dan nggak semuanya ku follow. Iya. Karena bagiku tuh sosmedku adalah kerjaan. Iya. Dulu sosmedku tuh sosmed. Sekarang udah kerjaan. Ya itu kan kayak jadi masing-masing aja lah ya. Masing-masing. Mau follow enggak ya udah enggak apa-apa. Yang penting secara kehidupan kita tetap berteman baik, kenal. Tapi banyak yang baper loh, Le. Banyak ya? Banyak. Misalnya followernya gede gitu. Iya. Terus kita kenal, kok dia gue buka nggak follow gue ya? Sombong nih orang nih, sombong. Padahal kan enggak juga. Ya kenapa follow sama nggak follow jadi barometer sombong nggak sombong? Jadi standarisasi ya. Seharusnya sombong nggak sombong tuh kita gak ketemu. Lo lebih terkenal, misalnya lebih kaya. Kalau dia treat lo baik, ngobrol sopan. Terus dari mana lo bisa bilang dia nggak sombong? Atau sombong? Kalau yang oleh nggak sombong, dia orang mau bantu aku 1 juta ya lagi. Oh, kasih juga 1 juta ya. Jangan lupa ya. Siap. Ya kalau itu ya. Aman. Selama bukan buat judi ya, Le. Hah? Aduh, mau itu lagi kuat. Mau menggandakan duit. Karena aku pendengar setia agak lain, sumpah. Wih, keren. Thank you. Sumpah. Terima kasih. Aku pendengar Aku setia. gara-gara dia jadi aku dengerin. Kau udah denger episode yang mana? Aku dengerin yang ini yang orang tua itu
apa sih episode yang kedua ya, berarti yang pertama ya, pertama kali. Bukan, yang dia bilang kalau orang kalau misalkan nih ada bapak nih dia kemakan omongan. Oh iya, kemakan cakap. Iya. Aku dengar soalnya kayak bapak aku dia bilang kan, ini kalian bisa gak sih kalau pulang tuh tepat waktu, tapi ternyata dia sendiri gak pulang tepat waktu. Iya, kemakan cakap. Ketulah ya kan kalau bahasa sininya ketulah. Iya. Aku dengar yang itu. Banyak yang kurang paham ya aku ternyata ya di sini ya. Tapi semoga kita bertiga ini bisa saling memahami ya. Iya. Aku yang nggak tahu soal close friend, kalian bisa kasih tahu input baik sama aku. Biasanya kita umur beda jauh nih. 92, Ya kan? 96 89. Kau sama Bang Jagal berapa nih umur? 7 tahun. 7 tahun. Kau bayangin lah ya, kau SMA, dia masih SD. Jauh kan itu dia kan. masuk SD, kalau udah mau naik kelas 2 aku berlahir. Tuh bayang. Baru lahir. Kau udah kelas 2 SD, dia masih belum bisa bohong. Iya. Belum nangis pun baru belajar gitu kan. Jadi lu main jauh nih, Le. Jadi teman-teman iklan yang mau peminum herbal, obat-obat asam urat pasang di sini ya. Kayaknya kalian ini pasarnya tepat ya. Kayaknya aku tua kali ini di branding mereka nih di sini nih. Asem memang Jadi, kurang ajar. Bayangin ya. Kita kan udah berkeluarga. Iya. Berkeluarga, dia baru mau memulai. Baru mau mulai. Jadi main jauh, Le. Mau nikah? Insya Allah secepatnya. Ya. Kenapa, Le? Nikah dia. Bagus lah. Gak tahu banyaknya masalah dari pernikahan. Kalau aku sih enggak, kalau aku awal-awal doang masih ada. Hati-hati loh. Kenapa begitu? Masalah tambah baru. Belum lagi nanti uang sekolahan. Benar. PPKM. Bisa didengarkan. Tapi syukur-syukur ya gitu. Si Z tuh kayak biaya mainan segala macam aku nggak pernah beli loh. Oh iyalah, pastilah. Jadi yang beli Endorse. Tinggal posting. Oh, endorse. Oh iya juga ya. Dan endorse pun itu kita nggak minta. Tuh kalau di total ada ratusan juta loh, Le. Stroller aja 26 juta. Hah? Stroller bisa terbang tuh. Cuma Enggak. stroller 26 juta. Stroller hip hop. Bisa jalan sendiri. Iya, ada Besar gasnya. kayak NMAX ya, Serius. Bisa di Si Z remote. itu rezeki luar biasa. Dia masih kecil udah punya rumah, udah punya mobil sendiri. Mobilnya Hummer. Kalau itu anakku juga punya, Be. Tapi dikasih. Itu harganya lumayan loh. Yang itu kan mobil kecil-kecil kan. Yang bisa dijalanin pakai Aku remote. pikir yang betulan. Anakku sedan soalnya. Sedan. Kita anakku. tim Hummer kita. Warna putih. Maksudnya gitu kayak gitu ya, ternyata punya anak tuh seru juga gitu. Ya. Berarti si Tasya bakal punya anak nih, kita lihat. Nggak, Insyaallah. masalah nikah dulu nih, yakin nggak Tasya? Soalnya ini mumpung belum ini, Apa gimana? mumpung belum Belum. jadian ya kan. Jalur kuning melaju. Iya, maksudnya ini mesti dipikir-pikir lagi lah Tasya. Ya. Ini gimana nih? Seberjalannya Cowoknya aja udah melotot di sini. Kenapa jadi mempengaruhi Tasya katanya? Tapi enggak lah. Tapi menurutku adalah apa namanya ya? Ketika menikah tuh anjing aku jadi dewasa kali tahu. Jadi seru gitu. Jadi sebenarnya perihal hidup perihal yang baru. menikah itu adalah kita memilih orang yang memang kita mau hidup bersama selamanya. Iya itu Bener dia. kan? Bener tuh. Bener kan? Bener Kamu belum menikah ya? Aku ngerokok dulu. Ya. Jadi kalau menurutku pribadi pasangan yang kita pilih itu bukan orang yang siapa yang kita mau saat ini, tapi kita mau dia untuk sampai ke depannya. Jadi dia punya nggak punya, dia ada nggak ada, dia seperti apapun nanti ke depannya itu udah jadi resiko dan tanggung jawab kita sendiri. Iya, dan secara pola pikir berubahnya jauh tahu setelah menikah. Betul nih. Anak. Iya. Okay. Aku Kalian jadi kan masih pacaran nih. Ya udah kan ada surat perjanjian pranikah. Benar, ini kan Iya masih sih. pacaran. Tapi kalian harus siap ya, harus siap ya. Kalau nikah itu ibaratkan kalau diilustrasikan kayak tangan yang disatukan gini. Oke. Gini nih. Iya. Dan dia itu harus dirobek. Nah, robek itu pasti pakai masalah pasti. Pasti yang namanya masalah kalau kalian bisa prediksi bukan masalah, namanya latihan. Ya. Pasti setiap pernikahan awal setahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti ada masalah. Ujian dari situ, ketika masalahnya udah selesai, baru kalian nyatu gitu. Bener sih kalau itu. Pasti. Cuman kan kadang untuk mencapai ke titik yang masalah itu selesai banyak yang nggak kuat ya. Banyak yang kelar. Banyak yang selesai, cerai, segala macam gitu kan. Banyak banget. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Iya bener. Bisa tuh nikah kayak pacaran, nggak bilang. Iya bener. Udah pamer, udah resepsi, tapenya cerai. Ya udahlah itu masalah pribadi lah ya, Wak. Pribadi. Cuma sebenarnya ya intinya gini aja, kalau nikah itu kita sebuah pernikahan yang bakal awet lama itu membutuhkan 2 orang yang sama-sama ingin bersama dan tidak ingin terpisahkan. Iya. Terlalu kayaknya itu usiamu 32 deh. Aku mature banget ya, aku dewasa banget. Tapi dia dipaksa dewasa oleh keadaan. Yo, Yes, exactly. Ya. Memang sebenarnya tuh Le, kita nggak akan pernah siap Le. Itu kata siap itu hanya apa ya? Hanya sebuah kata. Hanya sebuah fiksi. Iya, hanya sepeda. Siap itu nggak ada. Sepeda. Fiksi. Siap itu nggak pernah ada. Fiksi. Siap itu nggak pernah ada.
Fix it we kick. Siap tunggu berada. Kita selalu menyiapkan segala sesuatu di lapangan jadinya beda. Betul. Makanya siap itu nggak pernah ada. Yang ada cuman mental untuk berani menjalankan. Iya benar. Mental. Ya kalau waktu nikah nggak prediksi kan masalahnya apa aja. Betul. Bener kan? Yang penting jalan aja dulu. Yang penting jalan aja dulu. Kalau udah ada baru dihadapin. Bener. Bereskan sama-sama. Harus kayak gitu. Tapi tolong dibantu sejuta ya. Iya oke siap. Ya, siap. Jangan lama. Siap komandan. Ya, oke. Udah siap. berapa menit nih guys? Oke, kayak harus kita tutup nih ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol di belakang tapi ininya apa? Maksudnya akhirnya ya kalau misalnya iko-ikoyan ya nggak apa-apa lah ya berarti ya. Kalau yang sebel juga nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau misalnya tepat sasaran sih harusnya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau tidak tepat sasaran mungkin jatuhnya annoying. Iya benar. Iya dong. Benar. Betul. Iya. Pokoknya kalau dari aku sendiri, minta sama siapapun boleh. Kalau salah ya. Kalau nggak dikasih Jangan marah. Nah, itu sikap hati. Iya. Tapi tindakannya minta itu ngomongin soal caranya harus benar. Iya. Ngasih caranya juga harus benar. misalnya kau, "Lek bagi sebatang, Lek. Nih ambil aja." Kan gak sopan. Oh iya. Cara ngasih juga ada caranya. Iya. Gitu. Jadi semuanya ngomongin soal cara. Betul. Cara menyikapinya ya. Cara minta dan cara ngasih harus benar. Ya. Oke, aku Pak mesti lumayan input yang baru nih untuk kehidupanku. Kalau menurutku sih sebenarnya iko-ikoyan tuh ya sah-sah aja dilakukan, yang penting tidak merugikan siapapun gitu ya. Ya benar kata Bang Lex tadi, cara memintanya gimana, cara memberinya juga gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nggak merasa itu baik gitu ya, jangan menyerang orang lain gitu loh. Gak usah nyerang orang lain lah, ya udah keep it to yourself aja gitu, simpan sendiri aja. Tapi gara-gara iko-ikoyan ini aku kemarin kepikiran aku akan bikin satu campaign atau movement itu terinspirasi dari sistem pemerintahan kita. Yang benar ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh ya mantap. Itu mau bikin negara sendiri? Enggak juga. Jadi aku sama talentku di manajemen, dan aku akan banyak ngajak teman-teman yang punya followers banyak lainnya untuk ngajak bikin free endorse. Oh gitu. Untuk UMKM karena kita bantu UMKM itu kan salah satu roda perputaran ekonomi juga gitu. Oke. Dan banyak yang paling banyak terdampak ya. Iya, dan satu terdampak, dan kedua ada juga yang malah naik secara finansial. Betul. Nah, UMKM ini bantu roda perputaran ekonomi, dan waktu aku kecetus ide ini terus ya udah, kita sebagai influencer, sebagai orang yang punya follower banyak, memanfaatkan itu dengan baik. Iya, kita bikin aja free endorse untuk mereka. Barangnya akan kita kasih ke sesuai yang butuh. Oh, keren. Misal aku di endorse makanan, siapa lagi lapar hari ini gitu. Tapi kan kalau makanan itu dia lifetime itu nggak terlalu lama. Ya kita kasih aja langsung. Oke. Kalau kalau ada keluarga baru yang lagi kesusahan, Pampers nggak murah, susu nggak murah. Ada UMKM yang punya usaha susu bayi gitu. Ya sini kita promoin. Barangnya kau ambil, tapi dikasih ke orang lain. Orang yang butuh susu. Setuju. Jadinya muter gitu. Boleh bikin secepatnya tuh Lex harusnya. Iya, karena gini, ada tadinya aku kepikiran gini, Lek. Iya, biar cepat gitu. Tadi aku kepikiran kayaknya kita harus seleksi deh UMKM yang udah profitable. Yang oke lah gitu. Yang udah punya profit besar, jangan kita terima. Tapi kupikir enggak juga ya. Mereka punya karyawan banyak loh. Iya juga sih ya. Jadinya kita bantu aja, apa yang kita bisa bantu kita bantu gitu. Yang paling sedih tuh kemarin Giant tutup ya. Aku banyak karyawan di PHK gitu. Tapi kan. sebenarnya Giant sebelum PPKM pun juga sudah agak goyang kelihatannya. Karena dia bersaing dengan yang lain kan, yang lebih besar. Sama Suneo, Nobita ya. Iya, Shizuka. Suka tiga wajah. Nah, inilah salah satu aku menyikapi koi-koin dengan kayaknya gue punya followers segini, gue bantu deh. Oke, bisa membuat movement yang baru lagi ya. Jadi kita bantu lah. Kita tahu pemerintahan kita juga susah gitu kan, gak semua bisa dibantu, ya kita bantu yang bisa kita bantu aja. Iya. Jadi udah paham? Cakep, aku paham nih. Lumayan paham soal close friend. Close friend aku jadi paham. Ikoy juga jadi paham. Karena pembahasan hari ini kayaknya jauh dari aku semua ya. Kenapa begitu? Kalian apa? Sesuai dengan usia, Bang. Aduh, ya Allah. Berarti minggu depan kita bakal kau harus belajar, Le. Pesan terakhir ya. Next kayak kita akan bahas soal parenting nih, seru. Kita undang bintang tamu. Aku lagi ngubungin dia, susah kali bukan susah sih. Parenting boleh nih. Parenting ya, boleh. Aku belajar ya. Aku kan punya anak. Ini terakhir sebagai penutup ya. Bagiku, kalau sampai orang tua tidak update
itu udah sebagai orang tua yang gagal. Oh iya, aku emang sekarang lagi update-nya sebagai orang tua. Tapi jadi nanti kau bayangin anak kamu misalnya umur 6 tahun 7 tahun. Misalnya dia ngefans sama Billie Eilish, kau harus tahu lirik lagu Billie Eilish tentang apa. Iya itu. Gak boleh sampai gak tahu. Makanya itulah gunanya simbol di bawah bimbingan orang tua. Nah itu tuh aku juga tuh sampai detik ini juga masih mikir nih. Kadang-kadang aku nengok Gracia Poli, pengen anakku jadi atlet badminton. Gitu. Kemarin nonton McGregor, pengen jadi UFC yang gitu. duitnya banyak gitu ya. Pokoknya yang sukses-sukses tuh pengen anakku jadi begitu. Terus ada anak yang gelarnya doktor dan membanggakan kayak mau di Oyunda gitu. Pengen kayaknya anakku kuliahnya akademis gitu. Makanya kita bahas parenting kali ya. Boleh. Seru tuh bahas parenting. Aku bisa sambil belajar lah ya, Wak. Iya. Tasya kan calon ibu. Calon ibu bener. Tapi yakin mumpung belum jauh nih. Ya. Mending. Bye-bye, sampai ketemu lagi di Kurang Paham. See you. Selanjutnya.